pesawat lepas landas dari Bandara Bangrem dan pesawat ini mengangkut kargo seberat 700 ton. Kelebihan beban muatan itu yang membuat pesawat tidak terkendali hingga jatuh. Suku-suku di dunia yang mempertahankan tradisi mengerikan. Ritual mengerikan suku di dunia, salah satunya ada di Indonesia. Di tengah modernitas saat ini, terdapat berbagai suku di belahan dunia yang masih eksis dan setia menjalankan gaya hidup nenek moyangnya yang oleh kebanyakan orang di dunia ini dianggap sudah kuno. Bahkan diantaranya belum meninggalkan tradisi ritual mengerikan, seperti praktik kanibalisme serta sadisme. Suku apa saja yang masih menjalankan tradisi mengerikan hingga kini? Suku Yanomami di Brasil. Menempati bagian hutan hujan Amazon Brasil, suku Yanomami dikenal akan tradisinya yang mengerikan, yaitu praktik kanibalisme. Kabar yang beredar, suku Yanomami melakukan kanibalisme sebagai bentuk kasih sayang terhadap keluarganya yang sudah meninggal dunia. Mereka meyakini roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia akan beristirahat dengan tenang jika tubuhnya dibakar dan dikonsumsi oleh kerabat yang masih hidup. Suku Yanomami juga diketahui sangat jarang melakukan kontak dengan dunia luar. Selama ini mereka bertahan hidup dengan cara menanam buah, berburu binatang, serta mengandalkan air hujan. Saat ini, suku Yanomami diketahui memiliki populasi sebanyak 38.000 jiwa. Suku Karibia di India. Nama suku Karibia yang berada di India pertama kali dicetuskan oleh Christopher Columbus saat ia menemukan Pulau Karibia. Suku Karibia dikenal sebagai suku yang pertama kali mengenalkan ritual kanibalisme ke dunia luar. Motif suku Karibia melakukan praktik kanibalisme untuk membalas dendam terhadap para musuh yang telah merenggut nyawa keluarga mereka di medan perang. Seiring berjalannya waktu, suku Karibia mulai mengurangi praktik kanibalisme dan secara perlahan di antara anggotanya ada yang berbaur dengan masyarakat umum. Suku Sentinel di India. Masih dari India, ada suku Sentinel yang sempat menjadi sorotan publik karena membunuh John Allen Chow, turis berkebangsaan Amerika Serikat. John Allen dihabisi nyawanya dengan cara menembakkan busur panah. Sejak dulu, suku Sentinel dikenal sangat tertutup dan tidak ramah dengan dunia luar. Siapapun yang mencoba untuk mendekati suku Sentinel, maka akan disambut dengan tembakan busur panah. Diketahui suku Sentinel sangat sensitif terhadap dunia luar karena dahulu pernah terjadi penculikan masyarakat suku Sentinel oleh orang asing. Sejak saat itu, suku Sentinel menjadi suku yang sangat anti dengan orang asing. Dikabarkan saat ini suku Sentinel memiliki populasi berjumlah 150 jiwa. Suku Korowai di Papua. Suku Korowai merupakan suku asli Indonesia yang mendiami kawasan Papua Selatan. Suku Korowai pertama kali ditemukan sekitar 30 tahun lalu. Sebelumnya, suku Korowai diketahui hidup terasing dan tidak terjamah oleh dunia luar. Untuk melindungi diri dari serangan musuh, hewan buas, hingga bencana alam banjir, suku Korowai menempati rumah hunian yang dibangun di atas pohon setinggi 50 meter dari permukaan tanah. Suku Korowai juga disebut-sebut memiliki sebuah tradisi mengerikan, yaitu praktik kanibalisme. Namun praktik kanibalisme dalam suku Korowai tidak dilakukan terus-menerus, melainkan hanya dilakukan sebagai hukum adat ketika terdapat orang yang melanggar aturan dan berbuat kesalahan fatal. Belakangan praktik kanibalisme dalam suku Korowai kabarnya mulai dikurangi secara perlahan. Suku Aztec di Meksiko. Suku Aztec yang mendiami kawasan tengah Meksiko dikenal sebagai suku yang sadis dan kerap melakukan praktek ritual kanibalisme. Suku Aztec mempercayai kanibalisme sebagai suatu bentuk penghormatan kepada dewa. Nantinya, suku Aztec akan menumbalkan manusia secara massal. Setelah itu, mereka akan mengkonsumsi jantung korban yang masih berdetak.
Diketahui setiap tahunnya suku Aztec mengorbankan manusia dengan jumlah ribuan jiwa. Sebelumnya, suku Aztec sempat mengalami bencana serta wabah penyakit mematikan yang menyebabkan 80% populasi mereka punah. Saat ini, suku Aztec yang tersisa menempati wilayah sebuah pedesaan di Meksiko. Kejadian aneh saat mengemudi. Pemirsa, banyak kejadian yang tak terduga-duga terjadi saat kita tengah berada di jalan raya. Tidak sedikit di antaranya merupakan kejadian yang mengerikan ketika mengemudikan kendaraan di jalan raya. Jika tidak cepat mengambil keputusan untuk berhenti atau justru mempercepat laju kendaraan, bisa-bisa mendatangkan celaka. Dan berikut ini, simak kejadian aneh saat mengemudi. Perempuan misterius di depan mobil. Pemirsa, bersiaplah dengan video yang akan muncul berikut ini. Pengendara mobil ini berhasil merekam kejadian yang cukup menyeramkan saat sedang berkendara di jalan pada dini hari. Tapi setelah melintas beberapa jarak ke depan, sepertinya pengemudi dan rekannya ini merasa penasaran dengan sosok tadi. Mereka kembali berputar arah dan mendapati sosok perempuan berkebaya merah itu sudah berdiri di tengah jalan. Tentu kejadian ini sungguh membuat bulu kuduk berdiri, sementara suasana jalan benar-benar sepi dan nyaris tak ada lampu penerangan di jalan ini. Jalan sekarang. Wait. Kecelakaan pesawat di depan mobil. Kejadian mengerikan berhasil direkam oleh seorang pengemudi dari mobil yang berada di belakang sebuah bus warna putih. Ia merekam detik-detik mengerikan kecelakaan pesawat yang terjadi di dekat pangkalan udara Bagram Airfield, Afghanistan. Sementara itu di udara terlihat pesawat yang nampak oleng dan terbang rendah, jatuh dan meledak. Sementara di depan bus juga ada satu kendaraan truk yang juga beruntung tidak sampai terkena ledakan pesawat. Tak lama pesawat lepas landas dari Bandara Bagram dan pesawat ini mengangkut kargo seberat 700 ton. Kelebihan beban muatan itu yang membuat pesawat tidak terkendali hingga jatuh. Pohon raksasa tumbang di depan mobil. Satu lagi kejadian mengerikan yang hampir saja dialami pengemudi mobil Australia. Dari rekaman video dari dashboard kendaraan terlihat jelas bagaimana pohon tumbang persis di depan mobil ini. Bahkan tidak hanya satu pohon yang tumbang, 5 hingga 6 pohon lainnya juga ikut jatuh di saat bersamaan tak jauh dari posisi kendaraan ini akibat angin kencang. Sebelumnya daun dan ranting telah terlebih dulu berjatuhan menyusul batang pohon karet tumbang satu persatu. 7 pohon setinggi 20 meter berjatuhan. Jika ia salah memperhitungkan, bukan tidak mungkin mobilnya malah tertimpa dari pohon berikutnya yang bertumbangan di waktu yang hampir bersamaan. Dan tentunya tindakan tersebut menyelamatkan kendaraan lain yang ada di belakangnya.